Pemirsa, polisi menangkap 24 tersangka penimbun obat COVID-19. Ironisnya di antara tersangka ada tenaga kesehatan termasuk apoteker dan pegawai rumah sakit. Tersangka menjual ribuan butir obat terapi COVID-19 secara ilegal serta jauh melampaui harga eceran tertinggi Kementerian Kesehatan. Obat terapi COVID-19 yang dijual diantaranya Avigan, oseltamivir, azitromisin hingga ivermectin. Apoteker dan perawat rumah sakit yang jadi tersangka memperoleh obat COVID-19 dengan cara memalsukan resep dokter, serta mengambil sisa obat-obatan pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Modus ini perawat yang bermain. Dia mengambil sisa-sisa obat pasien-pasien COVID yang meninggal dunia. Jadi ada orang pasien COVID yang dirawat, kemudian ada sisa-sisa obatnya itu yang meninggal dunia, kemudian itu yang disimpan sama dia dan dikumpulkan, diserahkan kepada sindikat mereka semuanya ini sampai banyak. Ya. Nanti kalau sudah terkumpul, inilah yang kemudian dia mainkan dengan harga eceran tertinggi yang dia gunakan. Karena kan kita ketahui bahwa memang obat ini sangat-sangat dibutuhkan. Seorang warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tidak bisa mengikuti vaksinasi. Penyebabnya karena nomor induk kependudukan miliknya telah dipakai oleh warga negara asing. Keinginan wasit Rituan, warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk mendapat vaksin COVID-19 gagal dengan alasan yang tak masuk akal. Wasit tidak bisa mendapat suntikan vaksin karena nomor induk kependudukan di KTP-nya ternyata sudah dipakai orang lain. Pada pemeriksaan administrasi saat vaksinasi massal pada 29 Juli lalu, NIK-nya tercatat telah menerima suntikan vaksin di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Daftar ulang, kemudian dicek tekanan darah, kemudian di screening. Ya, setelah screening kan baru ada verifikasi data. Nah, di situ baru ketahuan bahwa nomor NIK saya itu sudah ada atau mungkin sudah divaksinasi atas nama Lee In Wong ya kalau nggak salah seperti itu. Jadi setelah ditelusuri, NIK wasit ternyata dipakai oleh pria bernama Lee In Wong yang diduga merupakan warga negara asing. Wasit akhirnya telah mendapat vaksinasi, namun permasalahan NIK yang disalahgunakan belum tuntas. Saya langsung konfirmasi ke Dinas Kesehatan di bagian Puskesmas Sukadami, ketemu dengan Ibu Dewi Sandra. Beliau menjelaskan bahwa memang dalam data Piker Puskesmas, NIK yang digunakan oleh atas nama Lee In Wong ini ada NIK Pak Wasit. Jadi Pak Wasit sebagai warga negara Indonesia tidak bisa mendapatkan sertifikat vaksin. Akan tetapi oleh pihak Puskesmas, Pak Wasit boleh divaksin, dia akan hanya mendapat kartu vaksin ini saja. Sementara bahwa program pemerintah itu kan akan ada sertifikat vaksin. Nah, dijelaskan oleh pihak Puskesmas, Pak Wasit tidak akan mendapatkan sertifikat ini, hanya mendapatkan kartu vaksin ini saja. Saya juga Permasalahan dugaan penyalahgunaan NIK kini menjadi perhatian Dirjen Dukcapil Zudan Arif yang akan menelusuri bersama Kementerian Kesehatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ratusan warga berkerumun dan bahkan berdesakan mengantri vaksinasi di depan pintu masuk Stadion Singa Perbangsa, Karawang, Jawa Barat. Dan di saat meningkatnya minat masyarakat untuk divaksin, Gubernur Jawa Barat malah mengatakan beberapa daerah di Jawa Barat mulai kehabisan stok vaksin. Inilah antrian vaksinasi COVID-19 di depan pintu masuk Stadion Singa Perbangsa, Karawang, Jawa Barat. Petugas Satpol PP di lokasi tak bisa berbuat banyak lantaran jumlah warga semakin membludak. Membludaknya warga yang ingin divaksin karena dibukanya sistem pendaftaran offline oleh panitia penyelenggara. Namun di sisi lain, pihak panitia tak dapat mengantisipasi membludaknya warga. Tadi dari jam 12 sih. Dari jam 12? Iya. Belum dapat nomor antrian, belum. jangan sampai ada yang berkerumun. Di tengah upaya percepatan vaksinasi, stok vaksin di Jawa Barat semakin menipis. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan beberapa daerah sudah kehabisan stok vaksin sehingga terpaksa menghentikan program vaksinasi massal. Stok vaksin kita memang sudah mau habis kan, sudah kita mintakan daerah-daerah
bolanya ada di pemerintah pusat. Pemerintah menjanjikan ada puluhan juta dosis akan datang di bulan Agustus ini. Jadi permohonan sudah saya sampaikan, tapi barangnya belum datang. Kemenkes menyatakan vaksin yang datang baru memenuhi 20% dari kuota yang dibutuhkan. Sementara 80% sisanya baru akan datang pada Agustus hingga Desember mendatang. 258 juta vaksin sudah diperoleh, namun masih ada 72 juta vaksin yang belum didapatkan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim PPKM darurat ataupun level 4 efektif menurunkan angka penularan COVID-19. Bahkan puncak gelombang kedua COVID-19 di Indonesia bisa berakhir lebih cepat, yakni hanya 13 hari sejak dimulainya PPKM darurat. Namun demikian pemirsa, Menkes meminta masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kita lakukan PPKM darurat untuk PPKM level 4 itu sudah sampai puncaknya dan mulai turun kembali. Nah, kalau ditanya apakah puncaknya sudah terlewati, ya datanya memang menyebut demikian. Cuma pesan saya nih, kenapa sih selalu ada puncak ke-1, puncak kedua, puncak ketiga? Itu terjadi karena kita menganggap remeh dan tidak waspada. Justru perilaku yang membahayakan itu terjadi pada saat turun. Kalau pada saat naik, kita hati-hati dan kita waspada. Pada saat turun, mudah sekali kita longgar dan tidak waspada. Di sisi lain pemirsa, akibat PPKM ekonomi makin terpuruk. Sejumlah pedagang di Pasar Tanah Abang menyewakan kiosnya lantaran tidak mampu menanggung biaya operasional. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, anggota komunitas pekerja seni sound system Semarang ramai-ramai menjual perangkat kerjanya di pinggir jalan. Pasar Tanah Abang sepi pengunjung di masa perpanjangan PPKM level 4. Akibatnya sejumlah toko terpaksa tutup. Bahkan di sejumlah toko terpasang sejumlah tulisan yang menunjukkan bahwa toko dijual dan disewakan. Banyaknya pedagang yang terpaksa menyewakan kiosnya lantaran tidak mampu menanggung biaya operasional akibat sepinya pembeli dan omset menurun. Adapun sejumlah pedagang yang bangkrut terpaksa menjual tokonya dengan harga murah. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, sejumlah anggota komunitas pekerja seni sound system Semarang menyuarakan keprihatinannya di Jalan Pandanaran kawasan Taman KB. Menggunakan mobil bak terbuka, mereka memajang aset miliknya untuk dijual dan ditawarkan kepada pengguna jalan yang lewat. Bagi anggota KS3 ini, masa pandemi COVID-19 sangat memukul usaha persewaan sound system miliknya. Usaha yang dirintis selama puluhan tahun, tiba-tiba harus gulung tikar akibat minim order. Tidak lakunya sound system ini terpaksa saya jual dan saya teman-teman kita yang di KS3 banyak yang juali semua karena ya itu untuk hidup dalam arti untuk biaya hidup ya, tambahan hidup. Selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, hasil penjualan sound system ini juga akan digunakan untuk membayar cicilan bank. Tim Liputan iNews melaporkan. Perpanjangan PPKM hingga tanggal 9 Agustus mendatang semakin memukul para pelaku usaha. Para pelaku usaha di pusat perbelanjaan terpaksa merumahkan karyawannya, bahkan sebagian harus gulung tikar. Perpanjangan PPKM level 4 mulai 3 hingga 9 Agustus mendatang akan semakin memukul para pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alfonsus Wijaya mengatakan, sejumlah pelaku usaha di pusat perbelanjaan telah memasuki tahap hanya mampu membayar 50% gaji karyawan yang dirumahkan. Beberapa lainnya terpaksa melakukan PHK dan bahkan harus gulung tikar. Sementara di sisi lain, perpanjangan PPKM dinilai tidak efektif menurunkan kasus COVID-19. Dengan perpanjangan ini, saya kira akan mulai masuk terhadap tahap 2, yaitu dirumahkan dengan pembayaran upah sebagian. Dan juga sebagian kecil akan sudah mulai melakukan tahap 3, yaitu pemutusan hubungan kerja. Dan kemudian juga para penyewa akan mulai juga beberapa yang mulai menutup usahanya secara permanen. Karena ini berkepanjangan, ini kan sudah lebih dari 1 bulan. Selain pelaku usaha di pusat perbelanjaan, pengusaha hotel dan restoran juga tidak kalah terpukul. Ketua BPD PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta, Dedi Pranowo mengatakan, hingga saat ini sudah lebih dari 23.000 karyawan hotel dan restoran
Ini menyebabkan kita kondisi saat ini di hotel dan restoran di daerah Maju Jakarta ini sudah ada yang bertambah untuk yang menutup permanen, gitu loh. Yang dulu PSBB dulu ada sekitar 52 hotel dan restoran yang tutup permanen. Ini PPKM darurat kemarin sudah ditambah 25 hotel dan restoran. Ada berarti sekitar 77 hotel dan restoran yang menyatakan tutup karena sudah nggak kuat. Para pelaku usaha mengaku membutuhkan insentif atau keringanan dari pemerintah untuk menghadapi PPKM yang kembali diperpanjang. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Gerkindo memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di Jakarta Utara. Puluhan paket sembako dibagikan langsung ke masyarakat dengan menjalankan protokol kesehatan ketat. Saya Partai Perindo Gerakan Kasih Indonesia atau Gerkindo kembali menunjukkan kepeduliannya dengan berbagi kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Kali ini bantuan berupa paket sembako dibagikan langsung kepada komunitas masyarakat kerukunan keluarga Langoan di halaman sekolah SMP Betel Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam 1 bulan ini aja kita sudah membagikan lebih dari 10 ton beras dan sembako lainnya. Harapannya adalah masyarakat dapat melihat konsistensi dari DPP Gerkindo, Gerakan Kasih Indonesia, yang merupakan sayap dari Partai Perindo. Sudah ketiga kalinya menerima bantuan sembako dari Gerkindo dan kami berterima kasih dan semoga Gerkindo selalu diberkati Tuhan. Gerkindo berkomitmen akan terus membantu warga kurang mampu yang terdampak virus corona. Tak hanya itu, saya Partai Perindo ini juga mengajak masyarakat untuk mengikuti anjuran pemerintah agar penularan virus corona dapat dikendalikan. Dari Jakarta, Ayu Jelita, Ilham Zarkasi, dan Angga Yosua, iNews melaporkan. Pemirsa, para pahlawan Olimpiade Tokyo malam ini akan tiba di tanah air. Kami akan hadirkan selengkapnya usai jeda berikut.